Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa man tabi'ahu bi huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Sadaqallahu al-'azim. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kalau kita melihat perjalanan waktu, rasanya saya merasa baru kemarin hari Selasa, sekarang sudah hari Selasa lagi. Rasanya baru saya menunaikan salat subuh sudah datang salat zuhur, asar, maghrib seterusnya. Waktu itu begitu terasa singkat. Apalagi kalau mereka yang sekarang sudah pada berpulang, jadi mereka sudah kembali kepada Yang Maha Kuasa. Jadi sudah tidak lagi melakukan perjuangan kehidupannya, sudah menghitung amal-amal yang dia lakukan. Bahkan misalnya selama Bahrun ada di sini, mungkin sudah puluhan atau sudah ratusan orang yang disolatkan di sini kembali ke Yang Maha Kuasa dari aktivitas bincang ini. Tidak tahu besok lusa siapa yang muncul. Nah, kali ini saya mengajak kepada semuanya untuk berintrospeksi, sekedar mengingat-ingat kesalahan sendiri. Semoga Allah Ta'ala memaafkan, mengampuni, dan amal-amal kita yang selama kita lakukan, semoga Allah Ta'ala menerimanya. Saya mengajak saat ini untuk bersama-sama membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Kita ketahui ternyata petunjuk itu katanya tidak mudah. Kalau kita melihat sejenak misalnya kisah Fir'aun ketika dia kedatangan Nabi Musa untuk memberinya petunjuk, Fir'aun meminta kepada Nabi Musa, kalau benar engkau Tuhan, coba buktikan. Nabi Musa berkali-kali membuktikan mukjizatnya, tapi berkali-kali pula Fir'aun menolak. Tapi ketika Fir'aun bertanding dengan ahli sihirnya, ketika itu ketahuan bahwa Nabi Musa itu bukan sihir, maka ahli sihir ketika kalah bertanding langsung sujud, langsung dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Jadi ahli sihir Fir'aun saat itu langsung menerima Musa sebagai utusan Tuhan, langsung beriman. Tapi saat itu Fir'aun sampai meninggalnya tidak beriman. Nah, kalau kita renungkan sejenak, Fir'aun itu tidak beriman karena dia membiarkan dalam kezalimannya. Jadi dia membiarkan diri dalam keadaan zalim, tertutup. Tapi bagi ahli sihir Fir'aun yang ketika itu melihat kebenaran pada Musa, dia langsung bersujud, langsung berikrar menyatakan keimanannya, dan dia
membuka diri. Jadi pikiran ahli sihir itu jernih. Kalau begini, dia itu bukan sihir, dia ditolong sama Tuhannya, langsung bersujud, langsung menyatakan Tuhan SWT. Nah, rupanya karakter seperti itu, karakter seperti Fir'aun dan seperti ahli sihirnya sampai sekarang ada. Ada orang yang sudah berkali-kali diberitahu, dikasih petunjuk, tetap saja membangkang. Jadi ada satu kali, dua kali diberi petunjuk, dia langsung sami'na wa ata'na. Nah, sekali lagi itu kurang lebih alasannya ketika ahli sihir itu dia membuka diri pada kebenaran. Jadi kalau gelasnya ibarat gelasnya ditangkarkan. Jadi ketika ada air masuk, air terisi. Nah itu ilustrasi contoh untuk ahli sihir Fir'aun. Tapi bagi Fir'aun ibarat gelas hatinya itu terbalik. Jadi berapapun air yang masuk ke dalam gelas itu tidak akan masuk, tetap saja tumpah karena dia memposisikan gelasnya terbalik. Nah, demikian pula orang-orang sekarang. Nah, untuk kita mudah-mudahan kita menyiapkan diri untuk memposisikan gelas kita tidak terbalik, posisinya pas, sehingga apapun kebenaran yang masuk kita bisa terima dengan kritis, dengan benar. Jadi, tetapi kalau gelas itu terbalik, apapun posisinya, apakah dia seorang pemimpin yang tokoh atau dimanapun, dia tidak akan menerima. Istilah lainnya, kenapa itu gelasnya terbalik? Dalam Al-Quran disebutkan berkali-kali itu karena mutakabbir, karena sombong. Sebetulnya kesombongan itu kan hak prerogatif Allah Ta'ala. Jadi kenapa manusia tidak boleh sombong? Karena kesombongan itu hak Allah Ta'ala. Kita tidak berhak untuk menyandang sifat tersebut. Sehingga wajar Fir'aun itu disebut orang sombong. Jadi orang yang tidak menerima kebenaran itulah orang yang sombong. Nah, maka itu mudah-mudahan kita semua untuk berupaya menyiapkan diri menjadi orang yang bersih, menerima segala kebenaran, dan ketika kembali ke Yang Maha Kuasa kita semua memiliki amal-amal saleh yang banyak, dan amal-amal salah kita senantiasa dibersihkan, banyak-banyak beristighfar, sehingga ketika kembali kepadanya dosa-dosa kita menjadi bersih, amal-amal saleh kita banyak, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat ketika kita berpulang kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.